Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwah wa akhwati sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan pengajian kita pada kitab Syarah Salasatil Usul yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Ya. Kita masih pada muqaddimah kitab ini. Jadi sebelum kita lanjutkan, ya, kita akan kami beritahukan bahwasanya kitab Ushul Salasah ini memiliki 3 muqaddimah. Memiliki 3 muqaddimah. Jadi sebelum masuk pada inti kitabnya, nanti kita akan mempelajari 3 pengantar yang akan dibawakan oleh penulis. Pengantar yang pertama yaitu yang ini, tentang 4 hal yang wajib diketahui setiap muslim. Nanti pengantar yang kedua dan pengantar yang ketiga akan disebutkan setelahnya. Setelah itu baru tentang materi dari kitab ini. Jadi ini adalah pengantar dari penulis sebelum masuk pada inti Ushul Salasah itu sendiri, yaitu tentang membahas tentang 3 pertanyaan di alam kubur itu ya. Jadi biar enggak gerambiang, ini maksudnya gimana? Jadi ini masih muqaddimah. Ini masih muqaddimah pertama dari kitab Salasatil Usul. Baik, kita lihat di sini. Kemarin setelah kita membahas tentang makna basmalah dan ilmu itu apa, ya, tingkatan idrok, tingkatan ilmu. Kemudian beliau mengatakan i'lam gitu ya, rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masailah. Ketahuilah rahimakallah, semoga Allah merahmatimu, annahu yajibu alaina, bahwasanya wajib atas kita semua ta'allumu arba'i masailah, mempelajari 4 hal. Al-ula, yang pertama yaitu al-ilmu, tentang ilmu. Itu apa? Wa huwa ma'rifatullah. Kita harus mengenal siapa itu Allah. Kalau kita bilang Allah itu Rabb kita, Allah itu Tuhan kita, maka kita harus kenal siapa itu Allah. Maka itu wajib ya, wajib kita mengenal siapa itu Allah. Kemudian yang kedua, wa ma'rifatun nabihi, mengenal nabinya, mengenal rasulnya. Rasul kita siapa? Nabi kita siapa? Kalau kita mengatakan bahwasanya Muhammad adalah rasulku, maka kita harus mengenal siapa beliau. Kemudian yang ketiga, wa ma'rifatu dinil islami bil adillati, mengetahui tentang agama Islam itu maksudnya apa? Apa itu makna Islam? Dengan dalilnya, ya, dengan dalilnya. Jadi 3 hal itu akan kita ketahui dengan berdasarkan dalil. Baik. Kalau kita mengaku bahwasanya Islam itu agama kita, maka kita harus tahu apa itu Islam. Jangan-jangan dari lahir kita mengatakan bahwasanya kita ini beragama Islam, kok ternyata begitu ditanyakan Islam itu apa? Nah, kita nggak ngerti. Nah, insya Allah pada malam hari ini kita akan mempelajari tentang 3 hal itu. Baik. Kita lihat di sini syarahnya dari Syekh Utsaimin, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Apa maksudnya? Kita lihat, rahimakallahu, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu, maksudnya adalah afadhu alaika mir rahmatihi allati tahsul biha ala matlubika. Itu maksudnya adalah semoga Allah meliputimu mir rahmatihi, dengan rahmat dan kasih sayang. Jadi rahimakallah itu maksudnya adalah semoga Allah meliputimu dengan rahmat dan kasih sayangnya, allati, yang mana tahsul biha, kamu bisa memperoleh, kamu bisa mendapatkan dengan rahmat tersebut alamat lubika, segala permohonan.
Jadi kalau ada seseorang kok sudah dirahmati oleh Allah, maka insya Allah semua keinginannya akan terwujud. Wa tanju min mahdurika. Kemudian tanju, dan dengan rahmat Allah juga kamu bisa selamat min mahdurika, dari segala hal yang mahdur, yang kamu nggak suka, kamu benci. Nah, itu adalah kandungan dari doa rahimahullah. Fal makna, maknanya adalah ghafarallahu laka ma madha min dzunubika wa waffaqaka wa asomaka fima yastaqbilu minha. Dan maknanya adalah ghafarallahu laka. Semoga Allah mengampunimu ma madha min dzunubika, dosa-dosamu ma madha yang telah lewat. Jadi maksud dari semoga Allah merahmatimu itu. Jadi semoga Allah mengampunimu, semoga Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah lewat, wa waffaqaka, dan semoga Allah memberi taufik kepadamu, wa asomaka, dan menjagamu, fima yastaqbilu minha, terhadap dosa-dosamu yang nanti mungkin akan kamu lakukan di masa yang akan datang. Jadi dosa yang telah lalu semoga diampuni, dan yang akan datang itu semoga kita diberi taufik oleh Allah untuk menghindarinya, dan semoga Allah menjaga kita untuk tidak mengerjakan dosa tersebut. Nah, maksudnya begitu. Hada idza ufridatir rahmat. Nah, makna rahmat ini, kalau kata-kata rahmat ini disebutkan secara sendirian. Amma idza qurinat bil maghfirati. Adapun kalau rahmat itu disebutkan bareng dengan kata maghfirah, sering ya kita mendengar kalau penceramah, semoga rahmat dan maghfirah Allah gitu ya. Semoga rahmat dan maghfirah. Itu disebutkan secara berbarengan. Kalau secara sendiri, rahmat disebutkan secara sendiri, maksudnya tadi. Kalau secara berbarengan, rahmat dan maghfirah, itu maksudnya bagaimana? Nah, ini keunikan bahasa Arab ya. Jadi ada kata-kata di dalam bahasa Arab yang kalau disebutkan maknanya secara terpisah, disebutkan kata tersebut secara terpisah, maknanya itu jadi satu. Tapi kalau disebutkan bareng, maknanya jadi beda sendiri-sendiri. Nah, salah satunya adalah rahmat dan maghfirah. Nah, apa makna rahmat kalau disandingkan dengan kata maghfirah? Pak, amma idza qurinat bil maghfirati. Adapun kalau rahmat itu disandingkan, disebut berbarengan dengan kata maghfirah, fal maghfiratu lima madha minad dumun. Maka kata maghfirah, ampunan, maghfirah itu kan ampunan. Itu terhadap apa saja, dosa-dosa apa saja yang telah lalu. Nah, itu namanya maghfirah. Warahmatu wa taufiqu bil khairi wassalamati minad dunubi fil mustaqbali. Sedangkan rahmat dan taufik itu maksudnya adalah lil khairi wassalama, supaya mendapatkan kebaikan dan keselamatan minaz dzunub, dari dosa-dosa fil mustaqbali, yang akan datang. Jadi itu maksud dari rahmat dan maghfirah. Baik. Kemudian kata beliau, wasani'ul mu'allifi rahimahullahu ta'ala yadullu ala inayatihi wa syafaqatihi bil mukhatabi wa qasdil khairi lahu. Wasani'ul mu'allif, sedangkan sani'ul mu'allif, perbuatan penulis rahimahullahu ta'ala. Perbuatan penulis itu maksudnya apa? Ketika penulis menuliskan rahimahullah, di dalam kitabnya menuliskan semoga Allah merahmatimu. Nah, tulisan penulis tersebut, tulisan Syekh Muhammad tersebut, itu ya dulu menunjukkan ala inayatihi, atas perhatian beliau, wa syafaqatihi, dan kasih sayang beliau, bil mukhatab, terhadap orang yang diajak bicara, atau orang yang diajak, orang yang akan membaca kitab beliau. Wa qasdil khairi lahu, dan ini juga menunjukkan niat baik beliau terhadap siapa saja yang membaca tulisan beliau. Masya Allah. Baik. Kemudian kita lihat matanya lagi. Setelah beliau mendoakan rahmat untuk kita, semoga kita mendapatkan rahmat, beliau mengatakan annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Bahwasanya wajib atas kita mempelajari 4 permasalahan ini. Kita lihat di sini. Kemudian kata pensyarah, hadil masailu, permasalahan ini allati dzakaraha muallifu rahimahullah taala tasmulud dina kullahu.
permasalahan yang disebutkan penulis, yang penulis maksud di dalam kitab tadi, bahwasanya kita wajib mempelajari 4 permasalahan, itu tashmulu dinakullahu. Sebenarnya permasalahan tadi itu mencakup seluruh agama. Artinya permasalahan-permasalahan agama Islam itu sebenarnya kalau bisa diringkas gitu ya, itu baliknya ke 4 yang akan nanti disebutkan oleh penulis. Fahiyya jadirotun, maka itu akan sangat pantas bil inayati li'adhami nafsiha. Sangat pantas untuk diperhatikan. Kenapa? Karena besarnya manfaat tersebut. Jadi begitu ya. Ini makanya penulis mengatakan bahwasanya wajib atas kita. Ini menunjukkan sangat penting dan menunjukkan bahwasanya yang nanti akan beliau katakan itu mengandung permasalahan agama. Artinya semua permasalahan agama Islam itu kalau bisa diringkas, itu baliknya ke 4 itu. Apa saja? Al-ula, yang pertama, permasalahan yang pertama adalah al-ilmu. Tentang apa itu ilmu. Apa itu? Apa itu? Wa huwa ma'rifatullah. Maksud dari ilmu adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Kita lihat syarahnya. Mengenal Allah itu bagaimana? Ay ma'rifatullahi azza wa jalla bil qalbi. Ma'rifatan tastalzimu qabula ma syara'ahu. Sampai sini dulu. Mengenal Allah itu maksudnya adalah ma'rifatullah. Mengenal Allah Subhanahu wa taala bil qalbi, dengan hati. Dengan hati. Ma'rifatan, dengan pengetahuan yang tastalzimu qabula ma syara'ahu. Dengan pengetahuan yang meniscayakan, berkonsekuensi, menuntut qabula ma syara'ahu, menerima apa saja yang Allah syariatkan. Jadi kalau ada orang bilang, oh saya sudah pada tingkatan ma'rifatullah, dengan hati-hati saya sudah makrifat kepada Allah, maka dia harus menerima semua apa yang Allah syariatkan. Kemudian wal idhani wal inqiyadilahu. Kemudian tunduk dan patuh kepada Allah. Jadi ciri orang makrifat kepada Allah itu dia pertama menerima apa yang Allah syariatkan, kedua tunduk dan patuh. Kemudian apalagi ciri orang ma'rifatullah? Dia bilang, oh Tuhan saya Allah, Rabb saya Allah. Saya sudah kenal Allah. Dia harus ada yang berikutnya adalah watahkimi syariatihi allati ja'a biha rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berhukum dengan syariat-syariat Allah allati ja'a biha rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang bilang Rabbku adalah Allah, maka dia harus berkonsekuensi 4 hal ini. Yang pertama, qabula ma syara'ahu, menerima semua yang apa Allah syariatkan. Yang kedua, al-id'an, tunduk. Yang kedua, al-inqiyad, patuh. Keempat, tahkim syariati, berhukum dengan syariat yang Allah bawa, sebagaimana yang Rasulullah SAW bawa. Kemudian wa yata'arraful abdu ala rabbih, dan seorang hamba itu ya ta'arraf, bisa ta'arruf, bisa kenalan, bisa mengenal ala rabbih, kepada Rabbnya bin nadhari fil ayati syar'iyyati fi kitabillahi azza wa jalla. Bagaimana sekarang sama beliau dikasih tahu proses bagaimana supaya seorang hamba ini bisa sampai pada derajat makrifat kepada Allah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau wa yata'arraful abdu, maka seorang hamba itu bisa mengetahui ala rabbih, kepada Rabbnya yang pertama dengan bin nadhari fil ayati syar'iyyah. Dia nadhar, dia melihat kemudian meneliti pada ayat-ayat syar'iyyah. Ayat itu artinya adalah tanda. Ayat itu artinya adalah tanda, alamat. Alamat apa? Alamat akan adanya Allah Subhanahu wa taala, dan alamat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Rabb yang berhak untuk disembah. Itu namanya ayat. Maka ayat itu nanti sama beliau akan dijelaskan ada 2. Tanda-tanda kekuasaan Allah itu ada 2. Itu tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di Al-Quran dan tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di alam. Maka seorang hamba itu bisa mengenal Allah yang pertama
bin nadori, dengan nador, dengan proses melihat, meneliti pada ayat-ayat syariah, pada tanda-tanda kekuasaan Allah yang sifatnya syar'i. Di mana fi kitabillah azza wa jalla wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua, wan nadhari fil ayatil kauniyati. Yang kedua adalah nadhar fil ayatil kauniyati allati hiyal makhluqat. Yang kedua adalah dengan nadhar, dengan melihat, meneliti, mengamati pada ayat-ayat kauniyah. Tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi ayat tadi itu ya, tanda-tanda kekuasaan Allah yang sifatnya kauni, yang sifatnya kauni, ada di alam semesta. Allati hiyal makhluqat, yang mana itu maksudnya adalah semua makhluknya Allah. Fa innal insana kullama nadhara fi tilkal ayati, maka sungguhnya seorang manusia, ulama kapan saja nadhara, dia melaksanakan penelitian, pengamatan, ya. Nadhar itu kan melihat ya, melihat, meneliti, mengamati, merenungi fitil kal ayat ini. Pada ayat-ayat tadi, baik ayat syariah maupun ayat kauniyah, isdada ilman, maka pasti akan bertambahlah ilmu dia bi khaliqihi wa ma'budihi, terhadap khaliknya, penciptanya, wa ma'budihi, dan sesembahannya. Asalkan hatinya yang buat nazar itu masih sehat. Kalau sakit mau bagaimana juga dia akan sinis gitu ya. Saya punya teman yang ateis dadakan gitu ya, masih baru-baru ateis gitu. Itu dia kalau ngelihat tanda-tanda kekuasaan Allah dia sinis gitu. Bukannya bertambah imannya, bertambah ilmunya, tapi bertambah kesinisannya. Itu kenapa? Karena hatinya sakit ya. Mata yang buat lihat itu picek gitu. Bukan matanya tapi hatinya. Qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan di muka bumi itu ada ayat, ada tanda-tanda kekuasaan Allah lil muqinin, bagi orang yang yakin. Bagi orang yang yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu penciptanya dia. Satu-satunya Rabb dia, Allah adalah Rabbku dan sesembahanku. Wa fi anfusikum, dan juga ada tanda kekuasaan Allah fi anfusikum, pada diri kalian sendiri. Ya, diri kita ini juga ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Kita bisa napas gitu kan. Napas itu kan kita otomatis gitu. Kita nggak mikir dulu napas ini sejam berapa ya. Dalam 1 detik saya mau napas 3 kali, itu nggak ada. Napas itu otomatis. Sudah dari sananya, nggak pakai mikir. Maka itu tanda kekuasaan Allah. Afala tubsirun, apakah kalian tidak melihatnya? Kamu tuh buta atau gitu maksudnya. Kamu apa buta, nggak lihat itu di muka bumi itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Bahkan pada diri kita itu ada tanda kekuasaan Allah. Afala tubsirun, apakah kalian nggak ngelihat? Gitu. Nah, itu adalah tentang ma'rifatullah. Itulah Rabb kita. Kemudian yang kedua, wa ma'rifatu nabi. Mengenal nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bagaimana? Ai ma'rifatu rasulihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam al-ma'rifatal lati tastalzimu qabula ma ja'a bihi. Yaitu mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ma'rifata, dengan pengetahuan allati yang tastalzimu qabula, meniscayakan, mengharuskan, berkonsekuensi, qabula, menerima ma ja'a bihi, semua yang beliau bawa. Nah, jadi ini sama ya. Kalau ada orang bilang, ya saya cinta Rasul, saya ini makrifat kepada Rasul, saya ini begini-begini kepada Rasulullah. Ini adalah hal-hal yang harus ada kepada orang yang bilang dia sudah kenal sama Rasulullah. Yang pertama, qabula ma ja'a bihi, menerima segala apa yang beliau bawa. Apa saja, minal huda wa dinil haqq, berupa petunjuk dan agamanya yang benar. Jadi yang pertama dia harus masuk Islam dulu. Dia harus menerima agamanya Rasul dulu. Dia bilang, iya saya kenal Muhammad, kamu Islam bukan? Bukan. Nah, berarti enggak. Dia pertama harus masuk Islam dulu. Kemudian wastasdiqihi fi ma akhbaro. Yang kedua adalah tasdiqihi fi ma akhbaro, membenarkan apa saja yang beliau kabarkan. Semua apa yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kabarkan itu pasti benar.
Karena Rasulullah sering ya mengkabarkan sesuatu yang nanti akan terjadi. Bahkan sesuatu yang sepertinya itu belum terjangkau oleh otak kita, tapi itu pasti benar. Nah, itu konsekuensi yang kedua. Kalau kita bilang kita ma'rifatul Rasul, kita harus membenarkan semua yang apa beliau kabarkan. Kemudian wamtithali amrihi fima amar. Yang ketiga, imtithali amrihi, mengerjakan perintah beliau fima amar, pada apa saja yang beliau perintahkan. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk bertauhid, maka kita bertauhid. Untuk menyembah Allah saja, maka kita sembah Allah saja. Rasulullah memerintahkan kita untuk sholat, kita sholat. Rasulullah memerintahkan kita puasa, kita puasa. Nah, kemudian wajtinabi manaha anhu wazajaro, dan menjauhi manaha anhu, apa saja yang beliau larang, wazajaro, dan apa saja yang beliau peringatkan atau cegah. Itu yang keempat. Kita menjauhi semua yang Rasulullah larang. Rasulullah melarang kita untuk berbuat kesyirikan, maka kita tidak boleh melakukan kesyirikan sedikit pun. Rasulullah melarang kita dari berbuat zina, dari berbuat yang macam-macam, maka kita hindari. Itu yang keempat. Yang kelima, watahkimi syariatihi warido bihukmihi. Yang kelima ya, berhukum dengan syariatnya Rasulullah dan ridho terhadap apa yang beliau putuskan. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat ke-65, fala warabbika. Fala warabbika. Maka demi Tuhanmu, lanya di sini la zaidah ya, la tambahan. Maka demi Tuhanmu, la yu'minuna, mereka tidak akan beriman hatta yuhaqqimuka fima syajara, hingga mereka menjadikan kamu, wahai Muhammad, sebagai hakim fima syajara, pada hal-hal yang syajara bainahum, yang mereka perselisihkan, pada berbagai hal yang terjadi perselisihan di antara mereka. Kemudian la yajidu, mereka tidak mendapati fi anfusihim, di dalam diri mereka, harajan, rasa berat atau rasa ragu. Haraj ini diqon, rasa sempit, berat, ausyakkan atau ragu. Kemudian mereka tidak mendapati diri mereka itu ada rasa berat atau ragu mimma qadaita, terhadap apa yang engkau putuskan, wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan sebenar-benarnya penerimaan. Wa qala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama kana qaulal mu'minina, hanyalah ucapan orang-orang mukmin idza du'u ilallahi wa rasulihi, apabila mereka dipanggil, diseru kepada Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum, supaya menentukan hukum di antara mereka, ayyaqulu sami'na wa ta'na. Apa ucapan mereka? Sami'na wa ta'na, kami dengar dan kami taat. Wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kemudian wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in, apabila kalian berselisih fi syai'in, pada sesuatu hal, farudduhu ilallahi wa rasuli, maka kembalikanlah ia kepada Allah, pada Al-Quran maksudnya, war rasul, dan kepada Rasulullah. Pada Rasulullah itu bertanya kepada beliau ketika beliau hidup, dan kepada sunnah-sunnah peninggalkan beliau ketika beliau wafat. Itu di jalan lain bunyinya begitu ya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, dzalika khairu ahsan ta'wila, dan demikian itu adalah lebih baik dan ahsanu ta'wila, dan lebih baik ta'wila akibatnya. Wa qala azza wa jalla, kemudian Allah azza wa jalla berfirman, fal yahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah. Fal yahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi, maka hendaknya waspada. Siapa? Orang yang yukhalifuna an amrihi, orang yang menyelisihi, tidak mau percaya, an amrihi, atas perintahnya, perintah Allah dan Rasulnya. Ini bisa ditafsirkan dua, Allah atau Rasul. Antusibahum fitnatun, takut apa? Tusibahum fitnah, fitnah itu menimpa mereka. Fitnah itu menimpa mereka. Nanti disebutkan apa itu fitnah. Au yusibahum adabun alim, atau menimpa mereka adab yang pedih. Jadi ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menyelisih perintah Allah dan Rasulnya,
itu hendaknya takut ditimpa fitnah atau adab yang pedih. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah. Kemudian al-Imam Ahmad rahimahullah berkata, atadri mal fitnatu. Kamu tahu nggak fitnah itu apa? Ini kan disebut fitnah itu kan. Apakah fitnah yang dipahami di masyarakat kita, fitnah lebih kejam dari pembunuhan gitu? Nah, yaitu fitnah apa namanya menuduh orang yang tidak benar, bukan itu. Atadri mal fitnatu. Apakah kamu tahu apakah itu fitnah? Al fitnatu asyirku. Maka fitnah itu maksudnya adalah asyirku, kesyirikan. Jadi kalau menyelisih perintah Allah dan Rasulnya, itu nanti harusnya kita takut bisa terjatuh kepada kesyirikan. La'allahu, bisa jadi, idza radda ba'da qawlihi, kalau apabila ada orang kemudian membantah sebagian ucapannya Allah atau Rasulnya, dia bukan apa namanya tidak menjalankan, membantah ya. Membantah dan tidak menjalankan itu beda. Dia bantah. Oh itu nggak benar itu. Nggak benar itu. Ah, itu bahaya. An yaqa'a fi qalbihi syai'un. Itu nanti yaqa'a fil qalbihi. Jatuh di dalam hatinya syai'un, sesuatu minaz zaighi. Sesuatu apa namanya ketergelinciran, sesuatu apa namanya kesesatan, fayahliku. Kemudian dia binasa. Maka hati-hati. Kalau tentang urusannya Rasul, jangan sampai kita menyelisihi perintahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak menjalankan sama tidak percaya itu sesuatu yang berbeda. Ya. Ada mungkin orang tidak menjalankan, tapi dia percaya. Dia tidak menjalankannya karena hawa nafsunya. Nah, tapi kalau sudah sampai pada tahap takdzib, tidak percaya bahkan apa namanya membantah, nah itu yang bahaya. Kemudian yang ketiga, wa ma'rifatu dinil Islam, yaitu mengenal agama Islam, mengenal agama Islam. Bagaimana maksudnya? Kalau kita bilang, oh saya orang Islam, saya Islam, dari kecil saya Islam, alhamdulillah dari kecil saya Islam. Kemudian ditanya, Islam itu apa? Gitu kan? Nah, kadang banyak yang nggak bisa jawab. Kemudian qauluhu, perkataan beliau, ma'rifatu dinil Islam, mengenal tentang agama Islam. Kemudian beliau jelaskan apa itu Islam. Al-Islamu bimaknal ami wa ta'abbudu lillahi bima syara'a. Nih, diperhatikan. Islam bimaknal am, dengan makna am, makna secara luas. Jadi Islam ada makna secara luas, ada makna secara khusus. Ya. Islam kalau dimaknai secara luas, secara global, itu adalah ta'abbudu lillah. Beribadah kepada Allah bima syara'a, sesuai dengan apa yang Allah syariatkan. Jadi kalau ada orang nyembah Allah, ibadah kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah syariatkan, maka itu Islam dengan makna yang luas. Mundu an arsalallahu rusula ila an taqumas sa'atu. Sejak Allah Subhanahu wa taala utus para rasul hingga datang hari kiamat. Itu namanya Islam. Jadi orang ibadah sesuai dengan apa yang Allah syariatkan, sesuai dengan syariat Rasul di eranya. Nah, kira-kira begitu. Kama dzakara azza wa jalla dzalika fi ayatin katsiratin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan hal tersebut di banyak ayat tadullu yang menunjukkan ala anna syara'i as-sabiqata, bahwasanya syariat-syariat terdahulu, syariatnya Nabi Ibrahim, syariatnya Nabi Musa, syariatnya Nabi Harun, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, syariat-syariat sebelum syariat Nabi Muhammad, syariat terdahulu itu sebelum syariat Nabi Muhammad, itu kulluha islamun lillah. Semuanya itu adalah Islam, berserah diri kepada Allah. Jadi kalau ditanya apa ajarannya Nabi Ibrahim, Islam. Apa ajarannya Nabi Musa, Islam. Apa ajarannya Nabi Harun, Islam. Apa ajarannya Nabi Daud, Islam. Apa ajarannya Nabi Isa, Islam. Secara umum. Sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Qala Allah Ta'ala an Ibrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang Nabi Ibrahim. Kita lihat sini ya. Rabbana. Ini doanya Nabi Ibrahim. Wahai Rabb kami,
Waja'alna, jadikanlah kami. Ini Nabi Ibrahim berkata bersama dengan Nabi Ismail ketika membangun Ka'bah. Ketika membangun Ka'bah. Nabi Ibrahim, wahai Rabb kami, ja'alna, jadikanlah kami, waja'alna, jadikanlah kami muslimaini laka. Dua orang muslim, tuh, muslimaini, dua orang muslim laka, yang berserah diri kepadamu. Berarti kalau ditanya Nabi Ibrahim, itu agamanya apa? Islam. Wa min dzurriyyatina, dan jadikanlah juga min dzurriyyatina, dari anak keturunan kami, ummatan muslimatan lak, sebagai umat yang muslim yang berserah diri hanya kepada. Jadi ini menunjukkan bahwasanya Nabi Ibrahim dan semua nabi-nabi dari keturunan Nabi Ibrahim semuanya muslim. Itu secara umum, secara luas. Sekarang secara khusus, Islam secara khusus. Wal Islamu bi makna khas. Islam dengan makna khusus. Ba'da bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pasca Rasulullah diutus, itu yakhtassu, terbatas. Islam itu khusus, terbatas bima thabata bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Terbatas dengan apa saja bima ba'atha bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Bima bu'itha bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Afwan ya. Jadi terbatas dengan apa saja yang Nabi Muhammad diutus membawanya. Terbatas dengan itu saja. Artinya setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala jadi Nabi dan Rasul, Islam itu terbatas pada syariatnya Muhammad. Li'anna ma bu'itha bihin Nabiyyu Shallallahu Alaihi Wasallam nasaho jami'al adyanis sabiqati. Karena semua apa saja yang Rasulullah diutus membawanya, artinya segala hal yang Rasulullah bawa itu nasaho, telah menghapus jami al adyanis sabiqati, agama-agama terdahulu. Maksudnya syariat rinciannya ya, tapi kalau inti syariatnya sama. Inti syariatnya Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya sama, yaitu menyembah Allah tanpa mempersekutukan Allah dengan suatu apapun. Itu inti agama Nabi dan Rasul. Nanti rincian syariatnya beda. Tapi intinya sama. Tapi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, maka itu semuanya dihapus. Artinya agamanya kadaluarsa gitu ya. Fasoro manittaba'ahu, maka jadilah siapa saja yang mengikuti Rasul, musliman, itu seorang muslim. Waman khalafahu falaisa bimuslimin, dan siapa saja yang menyelisihi Rasul, nggak ikut Rasul, nggak ikut agamanya Nabi Muhammad, laisa bimuslimin, bukan muslim lagi. Maka ya, nggak benar. Iya, saya kan pengikut Isa, sama muslim, nggak bisa. Agamamu sudah kadaluarsa. Fatba'ur rusuli muslimuna fi zamani rusulihim. Maka pengikut para rasul itu adalah muslim. Kapan? Fi zamani rusulihim. Pada zaman rasulnya mereka. Di eranya mereka, ya mereka muslim. Fal yahudu muslimuna fi zamani Musa. Maka orang Yahudi itu sebutannya muslim. Tapi kapan? Fi zamani Musa. Zamannya Nabi Musa masih hidup. Zamannya eranya Nabi Musa. Wan nasara muslimuna fi zamani Isa. Orang Nasrani juga muslim. Tapi kapan? Fi zamani Isa. Zamannya Nabi Isa. Amma hina bu'itsan nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Adapun tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, maka faru, maka mereka pun kufur bihi, terhadap Rasulullah, tidak percaya terhadap Rasulullah, falaisu bi muslimin. Maka kalau begitu mereka bukan muslim. Mereka bukan muslim. Wa hadha ad-dinul islamiyyu huwa ad-dinul maqbulu indallahi an-nafi'i li sahibihi. Maka inilah agama Islam, agama yang sifatnya Islam. Wa dinu, yaitu agama yang al-maqbulu indallahi, diterima di sisi Allah. An-nafi'i li sahibihi. Ya, an-nafi'u li sahibihi. An-nafi'u li sahibihi, yang bermanfaat bagi pemeluknya. Jadi agama yang diterima oleh Allah, yang bisa ngasih manfaat bagi pemeluknya, hanyalah agama Islam.
Qala Allahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Jadi agama yang diakui, yang diterima di sisi Allah itulah agama Islam. Kemudian waqala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Wa may yabtaghi, dan siapa saja yang yabtaghi, mencari-cari, ya, ngorek-ngorek, nyari-nyari ghairal Islam, selain Islam sebagai agama, dia mau nyari, saya pengen cari ajaran lain selain Islam, fala yuqbala minhu, maka itu tidak akan diterima darinya. Wa huwa fil akhirati, sedangkan nanti dia di akhirat minal khasirin, pasti termasuk orang yang rugi. Kenapa? Karena nggak ngikut Rasulullah. Wa hadzal islamu wal islamul ladzi imtanallahu bihi ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ummatihi. Dan Islam yang seperti ini adalah Islam yang imtanallahu, Allah kasih anugerah bihi, dengan agama tersebut, ala Muhammadin, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ummatihi, dan kepada umatnya. Jadi kita dapat anugerah berupa agama Islam. Begitu. Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang agama Islam ini. Ya, ini kalau pernah belajar usul tafsir, kita akan tahu bahwasanya ini itu terjadi di hari Arafah. Kita lihat ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Al-yauma, pada hari ini, hari ini itu kapan? Hari Arafah. Kemudian ketika haji wada, pada hari ini akmaltu, aku sempurnakan, lakum dinakum, untuk kalian agama kalian, watmamtu alaikum nikmati, dan aku cukupkan atas kalian nikmatku. Dulu kalau kata guru saya, akmala sama atamma itu kalau diterjemahkan sama-sama menyempurnakan. Ini kan pakai kata-kata akmaltu sama atmamtu. Ini kalau secara letterlek artinya sama-sama menyempurnakan. Tapi akmala, kata-kata akmala ini sempurna yang tidak ada lagi penambahan setelahnya. Itu kata-kata akmal. Makanya ketika Allah menyebutkan tentang agama, Allah pakai kata-kata akmaltu lakum dinakum. Aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Artinya kalau sesuatu yang sudah sempurna itu nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurangi. Itu namanya sempurna. Kita tinggal menggali saja. Kemudian atmamtu alaikum ni'mati. Kata-kata atmamtu itu artinya menyempurnakan juga, tapi masih bisa ditambah, masih bisa dikurangi. Makanya diterjemahkan kalau di kitab-kitab tafsir itu aku cukupkan. Atas kalian nikmat. Ya, namanya nikmat. Kita masih bisa nambah, masih bisa kurang gitu kan. Waraditu lakumul Islam madinah, dan aku ridho untuk kalian Islam sebagai agama. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Islam. Kemudian yang terakhir bil adillati, dengan dalil-dalilnya. Kemudian qauluhu, ucapan penulis bil adillati itu jam'u dalilin. Adillah, kata-kata adillah itu jamak dari dalil. Dalil itu kalau bentuk pluralnya adalah adillah. Itu apa? Wa huwa ma yursyidu ilal matlub. Sesuatu yang membimbing kepada sesuatu yang dikehendaki. Itu namanya dalil. Hal yang membimbing kepada sesuatu yang dikehendaki. Itu namanya dalil. Wal adillatu ala ma'rifati dzalika. Dan dalil-dalil untuk mengetahui hal-hal tadi, tentang Allah, tentang Rasul, tentang Islam, siapa itu Allah, mengenal apa itu Allah, siapa itu Rasul, dan apa itu Islam, dalil-dalil tentang itu sam'iyatun wa aqliyatun. Ada yang sifatnya sam'i, ada yang sifatnya aqli. Makanya dalil-dalil di sini itu sebenarnya terbatas pada 3 hal tadi ya. Ma'rifatullah. Kalau kita mau mengenal Allah, dalilnya apa? Kalau kita mau mengenal Rasul, dalilnya apa? Kalau kita mau mengetahui makna Islam loh ya, dalilnya apa? Nah, itu ada 2. Yang pertama sam'iyah, yang kedua akliyah. Makanya nggak bisa kemudian kalau maksudnya bil adilatin ditarik kemana-mana. Kenapa? Karena ada dari akliyah di sini. Karena ada dari akli di sini. Sam'iyah dan
akliyah. Apa itu sam'iyah? Dalil sam'i itu apa? Ma thabata bil wahyi. Dalil sam'i itu adalah dalil yang ditetapkan dengan perantara wahyu. Yaitu apa? Wa huwal kitab was sunnatu, yaitu Alkitab dan as-sunnah. Terbatas pada itu. Wal akliyatu, sedangkan dalil akli ma thabata bin nadori wat ta'ammuli. Itu sesuatu yang ditetapkan berdasarkan nador, penelitian, wa ta'ammul, dan perenungan, proses peneliti dan merenung, melihat, memandang tadi ya. Waqad aktalallahu azza wa jalla min dzikri hadan nau'i fi kitabih. Dan Allah Subhanahu wa taala telah banyak menyebut hadan nau'i, dalil akliyah ini fi kitabih, di dalam kitabnya. Fakam min ayatin qallallahu fiha, maka berapa banyak Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya, apa kata Allah? Wa min ayatihi kada wa kada. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah ini dan ini. Nah, itu sebenarnya Allah sedang memberikan dalil akli. Tadi ya, di antara kekuasaan Allah itu apa namanya? Wa fil ardi gitu ya. Di muka bumi. Kemudian wa fi anfusikum, dan pada diri kalian sendiri. Itu ada dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pencipta, Maha memberikan rizki dan sebagainya. Nah, itu namanya dalil akli. Dan Allah Subhanahu wa taala sebenarnya banyak menyebutkan tentang dalil akli di dalam Al-Qur'an. Wa hakadza yakunu siyaqal adillatil aqliyati ad-dalati Allahi Subhanahu wa taala. Dan demikianlah siyak, alur, apa namanya, konteks dalil-dalil akliyah yang menunjukkan atas adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cukup nggak ya? Ya, mudah-mudahan cukup ya. Wa amma ma'rifatun nabi bil adilati. Adapun mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dalil sam'iyah, fa mithlu qaulihi ta'ala, yaitu contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Nah, ini namanya dalil sam'i ya. Dalil sam'i itu letter luck gitu ya. Yaitu Allah ngomong Muhammad adalah Rasulullah. Apa dalilnya Rasulullah itu nabi? Ya ini. Firman Allah ini, Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya asyidda 'alal kufar, dan seterusnya ya. Nah, ini namanya dalil sam'i. Ya, dalil sam'i kadang-kadang orang kafir nggak terima gitu kan. Apa dalilnya Muhammad itu nabi? Ya ini Quran gitu kan. Ya, gitu kan Al-Qur'an kamu percaya kan gitu kan. Nah, makanya ada dalil akli. Kemudian wa qauluhu ta'ala, dan wa qaulihi ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Dan tidak lain Muhammad itu melainkan hanyalah utusan Allah, seorang utusan. Wa qad khalat min qablihi rusul, dan sungguh telah berlalu sebelum Nabi Muhammad itu rasul-rasul yang lain. Nah, ini juga dalil bahwasanya Muhammad itu utusan Allah, Rasul Allah. Apa? Wa ma Muhammadun illa rasul. Nah, ini namanya dalil sama, letter luck. Kemudian bil adillatil aqliyah, cara mengenal bahwasanya Muhammad itu utusan Allah dengan melalui dalil akal, itu bin nadhari wa ta'amuli fi ma atabihi minal ayatil bayyinati allati a'dhamaha kitabullahi azza wa jalla. Itu dengan cara apa? Dengan cara nadhar, dengan cara melihat, meneliti, merenungi fima atabihi, terhadap apa saja yang beliau bawa minal ayatil bayyinati, berupa bukti-bukti, mukjizat-mukjizat bayyinat yang nyata, yang jelas, allati a'dhamaha kitabullahi azza wa jalla, yang telah Al-Qur'an agungkan, al-mustamili, yang mengandung alal akhbari as-shadiqati an-nafi'ati, yang mana mukjizat-mukjizat dan bukti-bukti yang jelas tersebut mustamili, mengandung alal akhbar, kabar-kabar, berita-berita as-shadiqati, yang benar, yang jujur, an-nafi'ati, dan yang bermanfaat, wal ahkami al-maslahati al-adilati, dan juga bukti-bukti tadi itu mengandung hukum-hukum maslahat, yang maslahat dan adil. Wa ma jara ala yadaihi min khawariqil adat, dan juga pada apa saja yang terjadi di hadapan beliau min khawariqil adat, dari hal-hal yang di luar adat, maksudnya mukjizat ya. Wa ma akhbaro bihi min umuril ghaibil lati la tasduru illa an wahyin allati wallati saddaqaha ma waqa'a minha, dan terhadap apa saja yang beliau kabarkan min umuril ghaibi, berupa hal-hal gaib, allati, yang mana la tasduru,
berita-berita tadi, kemudian hukum-hukum tadi, mukjizat-mukjizat tadi, kemudian kabar-kabar gaib tadi, la tasduru, tidak mungkin muncul illa an wahyin, kecuali berdasarkan wahyu, wallati saddaqaha ma waqa'a minha, dan yang membenarkan kabar-kabar tadi ma waqa'a minha, itu kenyataan yang telah terjadi. Jadi itu dalil aklinya bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah nabi dan rasul. Ya, alhamdulillah cukup ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, dan yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan, dan saya mohon ampun atasnya. Sudah azan Isya di tempat kami, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.